Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di channel Putra. Kali ini kita akan membahas rumus if. Yang pertama nanti adalah if biasa dengan satu kriteria. Kemudian if yang kedua adalah yang sering disebut dengan if bertingkat atau dengan banyak kriteria. Kita sediakan di sini sebuah data untuk yang pertama adalah mencari berdasarkan kriteria nilai yang lebih dari 50 itu adalah lulus, dan sebaliknya jika tidak ada 50 berarti tidak lulus. Artinya ini dengan satu kriteria ini saja berarti cukup dengan satu rumus if, tidak bertingkat maksudnya. Kemudian untuk yang di predikat, syaratnya nanti ada bertingkat. Nah, ini yang disebut bertingkat karena kriterianya ada 1, 2, 3, 4, maka nanti akan if-nya lebih dari 1 atau biasanya 3. Yang satu karena value if false atau ya value if false-nya. Oke. Yang pertama kita akan membuat keterangan di sini lulus atau tidak lulus dengan fungsi if. Cara membuatnya kita bisa langsung menulis dengan formula seperti ini. Secara umum seperti ini rumusnya. Jadi diawali dengan sama dengan, kemudian if buka kurung, kemudian logical test. Logical test itu adalah menguji sebuah sel tertentu yang akan diuji gitu, diuji dengan sesuatu gitu. Kemudian ada dipisahkan dengan titik koma. Ini pemisah antara satu kondisi, kedua, kemudian syarat yang kedua, yang syarat value if true itu jika memenuhi syarat, value if false itu jika tidak memenuhi syarat. Kira-kira begitulah menerjemahkan rumus ini. Oke, cara yang pertama bisa dari sini atau langsung dari sini. Jadi sama dengan if. Nah, logical test-nya apa yang mau diuji apa? Misalkan karena di sel ini berarti sebelah kirinya ini kita uji apa di sel itu nilai segitu akan diuji seperti apa jika kita baca jika C4 itu syarat kriterianya di sini lebih dari 50, maka langsung kita tulis lebih besar dari 50. Kemudian kita ketikkan titik koma, artinya kira-kira seperti ini, maka gitu. Jika C4 itu lebih besar dari 50, maka gitu. Jika memenuhi syarat apa? Value if true. Jika memenuhi syarat akan dapat gelar apa atas, kira-kira begitulah, lulus. Nah, begitu. Kemudian pisahkan lagi dengan titik koma. Jika tidak memenuhi syarat bagaimana? Maka tidak lulus. Dan tutup kurung, enter. Nah, ini cara yang pertama. Jadi jika sudah hafal saja rumusnya seperti ini mungkin cepat, tapi kalau tidak kita bisa menggunakan cara yang kedua. Kita hapus dulu yang ini. Cara yang kedua adalah dengan ini, insert function. Kita klik, kita cari if. Jika ini belum disebutkan di sini, kita cari langsung tulis saja if go. Nah, ini oke. Nah, ini lebih mudah, biasanya disebutkan apa sih logical test, ini keterangannya. Apa sih value if true, nanti diklik di sini, ada keterangannya. Apa sih value if false, klik di sini, nanti ada keterangannya juga. Oke, kita isi dulu logical testnya. Any value or expression that can be evaluated. Nah, kita akan menguji data ini, data C4, data yang ini. Dengan apa diuji? Dengan kriteria ini, C4
lebih besar dari 50. Tidak perlu menulis titik koma karena ini sudah dipisahkan dengan kolom-kolom dengan apa ini namanya, dengan sel lah. Seperti ini. Jadi kita klik di sini nanti sudah dipisahkan sendiri dengan titik koma. Ini sama, value if true-nya apa? Jika memenuhi syarat maka tulis lulus. Jika kita akan menuliskan tulisan, hasil yang tulisan, maka kita harus update dengan tanda petik lulus. Karena di sini value if false-nya juga tulisan, kita awali dengan tanda petik juga. Value if false-nya atau jika tidak memenuhi syarat, kita tulis tidak lulus. Tutup dengan, nah di sini kita juga sudah langsung bisa melihat hasilnya di sel ini. Hasilnya ini sebenarnya di bawahnya ini hasilnya. Kadang tidak muncul atau kadang error, berarti juga tidak akan muncul ketika kita klik OK. Oke, kita klik OK. Nah, seperti biasa kita bisa klik dan tarik ini ke bawah untuk mendapatkan hasil sesuai dengan nama-nama ini, atau kita klik 2 kali di sini. Kita klik 2 kali ya. Oke, nih. Ada 2 yang tidak memenuhi syarat karena nilainya di bawah kriteria ini. Baik, kemudian untuk mencari predikat ini. Nah, di sini karena bertingkat, maka kita harus membuat if itu bertingkat. Bagaimana bertingkatnya? Strukturnya seperti ini, struktur awal dari if. Maka jika kita akan membuatnya bertingkat, kita ilustrasikan begini. Ini syarat pertama. Nah, value if false-nya ini bisa dijadikan lagi untuk syarat yang kedua. Jadi contoh begini. Misal nanti kita akan membuat di sini ya. Maka kita juga sambungkan dengan begini. Kita ambil mulai dari if, logical test, dan value if true. Nah, begini. Jadi nanti biasanya langsung disambung begini. Nah, setelah logical test, value if true, kemudian if lagi. Logical test lagi, value if true lagi, value if false-nya nanti di paling belakang sampai syaratnya itu habis. Terus kita copy lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi jangan lupa untuk menutup kurungnya. Ketika kita membuka kurung banyak, tutupnya kurung juga banyak. Misalkan nih 1, 2, 3. Berarti tutup kurungnya juga 3. Ini baru 1, 2, 3. Nah, kira-kira begitu nanti. Nah, panjang ya, tidak kelihatan ini. Oke, taruh bawah aja. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita baca, bentar, taruh atas dulu. Oke, kalau kita baca rumus ini, kira-kira jika sel apa yang kita uji dengan syarat tertentu itu memenuhi syarat, maka predikat apa gitu. Terus langsung lagi jika, nah syarat yang kedua kita masukkan di sini, predikatnya apa, terus kemudian jika lagi syarat apa, jika memenuhi syarat apa. Nah, untuk yang terakhir hanya kita tuliskan jika tidak memenuhi syarat dari semua syarat ini, maka kita tuliskan kriteria yang terakhir ini. Oke, kita coba ya. Cara yang pertama kita dari awal di sini dulu aja. If lagi. Oke. If jika apa?
Ini kita pakai dengan maaf keliru nih ya, harusnya pakai N ini karena syaratnya antara ya, mohon maaf. Kita bisa pakai dengan rumus N seperti ini. N, nah kita cari sini. Nah, N itu N, logik 1, logik 2, dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi, if rumus dasarnya N ini N sama dengan ya. Sama dengan N logik 1 titik koma logik 2 koma dan seterusnya gitu. Nah, maksudnya nanti logik 1 logik 2 kita masukkan ini 51 sampai 59 begitu. Jadi kalau kita tulis jika syarat 1 51, syarat 2 if N jika ini lebih besar dari 50, kita tidak perlu tuliskan sama dengan karena ini syaratnya di sini 51 ya, lebih besar dari 50, dan ini C4 itu kurang dari 60. Oke ya. Syaratnya 51 sampai 59. 51 sampai 59. Maka saya pakai lebih besar dari 50 dan kurang dari 60. Jika C4 lebih besar dari 50 dan C4 kurang dari 60, maka nah value if-nya baru berjalan nih. Apa syaratnya? Apa predikatnya? D. Ya ini ya, D. Kemudian kita sambung di value if true-nya, value if false-nya, if lagi. Yang kedua, syarat ini baru yang menentukan predikat yang pertama ya. Untuk menentukan menyaring data menggunakan predikat ketentuan yang kedua, kita buat lagi if N. Jika C4 ini lebih besar dari 59 dan C4 ini lebih kecil dari 75, artinya 74 termasuk, jadi 60 sama 7 hingga 74 masuk ya. Kita tutup kurung karena N ini harus ada kurungnya, terapet oleh kurung. Kemudian berjalan lagi value if true, jika memenuhi syarat apa, maka predikat C. Nah, itu baru syarat yang kedua. Untuk yang ketiga, menyaring data predikat yang ketiga, kita if lagi, if N C4 lebih besar dari, nah ini biar masuk 75 sampai 90, maka lebih besar dari 74 dan C4 kurang dari 91, tutup kurung, maka apa predikatnya?
B. Nah, untuk yang terakhir, jika ini menjadi pengujian yang terakhir, maka jika selebihnya bukan, nanti ada nilai di bawahnya ini juga kemungkinan bisa, maka kita pakai if lagi. If and jika C4 lebih besar dari 90 dan C4 kurang dari 101 tutup kurung, maka predikat A. Nah, maksud saya tadi begini, karena masih ada kemungkinan nilai di bawahnya D ini kan kemungkinan ada, maka ini tadi saya tambahkan. Kalau tidak ada sebenarnya di sini cukup kita tulis A begitu tadi. Mulai dari sini kita tulis A begitu sudah tersaring. Tapi karena masih dimungkinkan ada nilai di bawahnya D, jadi 50 ke bawah ini ada gitu, kemungkinan ada, maka saya buatkan rumus tadi. Nah, untuk di luar ini kemungkinan kan ada nilai, maka ini nilainya sudah ada A, B, C, D. Jika kemungkinan di luar ini ada nilainya, maka kita buat lagi di sini syarat predikat yang terakhir adalah E. Nah, kemudian kita tutup dengan kurungnya, sejumlah buka kurung yang kita buka 1, 2, ini N ini punya sendiri, ini N ini punya sendiri, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis if nya 1, 2, 3, 4, berarti tutup kurungnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini dia. Apakah benar? Kita cek 56, maka dia menjadi D. Oke, kita cek keseluruhan, kita klik 2 kali di sini. Nah, 79 apakah benar? 79 berarti di sini ya. 67 berarti di sini. Oke, insya Allah sudah benar. Oke, demikian sekilas if dan if bertingkat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jika Anda menyukai ini silahkan like. Jika merasa berguna silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.